Ham, tadi lu ngapain nabrak? Gak tahu. Tiba-tiba kayak ada orang kecil nabrak badan gue. Terus setelah jalan dari situ, kayak ada yang ngikutin di sebelah kiri, yaitu jurang. Terus beda jawab, yang ngikutin hitam. Iya, warna hitam. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi dengan gue Dito di channel Mahasiswa Siluman. Jadi gue punya cerita nih tentang pendakian yang gue dapet dari email. Tentang kisah pendaki bernama, sebut saja namanya Gumi, ketika mendaki Gunung Sumbing via Garung, Jawa Tengah pada tahun 2020. Gumi ini mendaki bersama ke-6 temannya, yang mana Gumi di dalam pendakian tersebut itu tersesat dan banyak mengalami gangguan yang gak masuk akal. Salah satunya yang bikin ngeri, adanya penampakan sosok hitam dan kuntilanak. Ternyata alasan mereka diganggu selama perjalanan menurut mereka karena salah satu teman yang bernama Jamal ini membawa jimat. Jadi penasaran kan gimana cerita lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum itu, pasang dulu earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Jadi begini kisahnya. Pada tanggal 2 Oktober 2020, Gumi dan kuda temannya namanya Beta dan Pis dari Indramayu ingin melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Mereka berangkat dari rumah itu jam 4 sore dan mereka pun sampai di terminal Cikamurang pukul setengah 6 sore. Dan setelah nunggu sampai jam 7 malam, akhirnya bus pun datang dan mereka pun jalan. Singkat cerita, sampailah mereka di terminal Mendolo jam 3 pagi. Dan di situ juga mereka bertemu dengan ketiga teman yang lainnya, yaitu Uwoh dari Temanggung, Ilham dan Jamal dari Purwokerto. Setelah itu mereka itu makanlah dan ngobrol-ngobrol gitu sampai menunggu pagi. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi dan mereka pun berangkat dibagi menjadi 2 kelompok. Uwoh dan Beta pergi ke pasar untuk membeli logistik dan sisanya pergi menuju base camp. Saat sampai, mereka melakukan registrasi dan istirahat di base camp cukup lama, sembari packing ulang barang-barang. Setelah itu mereka melakukan pendakian, dan jam sudah menunjukkan jam setengah 11 siang lah. Dan mereka pun memutuskan untuk mengojek menuju pos 1, agar bisa lebih cepat dan memangkas waktu. Bagi kalian yang sudah pernah menyewa jasa ojek di Gunung Sumbing, pasti tahu sensasinya, gimana rasanya naik gojek di Gunung Sumbing. Jalannya itu kan bebatuan, jadi rada-rada ngeri-ngeri gitulah. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1 kurang lebih jam 11 siang. Di awal perjalanan dari pos 1 mereka masih belum ada gangguan apa-apa. Dan mereka juga masih menikmati perjalanan dengan positive thinking. Dan mereka pun sampai di pos 2 kurang lebih jam 1 siang. Mereka juga sempat masak dan istirahat cukup lama, kurang lebih 40 menitan. Setelah itu mereka packing barang dan kembali melakukan pendakian menuju ke pos 3, yaitu area camp. Dan mereka pun melanjutkan kembali pendakiannya. Setelah berjalan kurang lebih 20 menit, mereka sampai di pos bayangan Engkol 9. Setelah melewati tanjakan Engkol 9, mereka break karena di situ ada warung juga. Namun baru istirahat sebentar, tiba-tiba gerimis dan mereka memilih untuk break lagi. Ya lumayan lama lah dan akan melanjutkan setelah gerimis reda. Dan jam menunjukkan pukul 4 sore. Setelah kurang lebih 20 menit mereka istirahat, akhirnya gerimis pun berhenti dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk sampai di pos 3. Setelah perjalanan kurang lebih 10 menit, Uwoh melihat ada pendaki turun dari pos 3 sendirian, memakai jaket warna biru. Terus Uwoh ngomong ke si Pes, "Itu lihat, ada pendaki yang turun." Namun setelah berjalan dan terus berjalan dan akhirnya sampai di pos 3 dan waktu maghrib sekitar jam 6-an, Uwoh sedikit bingung karena tidak berpapasan dengan pendaki yang turun itu. Padahal dia menuruni bukit sambil berlari. Dan dia masih positive thinking akan hal itu. Dan sesampainya di pos, Uwoh bertanya ke si Pace, "Kamu ingat pas di atas tebing, di atas warung tanjakan Engkol 9?
Ada pendaki turun pakai jaket biru kan? Ngeliat dia naik lagi nggak? Papasan nggak? Nggak kan? Padahal cuma satu jalur menuju pos 3. Dan di situ Pis baru ngeh dan ingat dengan pendaki misterius itu. Jam sudah menunjukkan waktu 6:30. Setelah itu mereka bangun tenda, masak, dan setelah itu istirahat. Pada jam 4 subuh, mereka lanjut mulai melakukan summit attack. Perjalanan menuju ke puncak. Namun hal tak terduga terjadi tiba-tiba. Baru berjalan kurang lebih 15 menit, tiba-tiba Beta yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba drop dan sampai muntah di jalur pendakian. Dan saat itu juga Beta seperti mendapat bisikan. Seperti ini bisikannya. Turun saja, tidak usah dilanjutkan. Seperti bisikan dari cewek. Namun Beta menghiraukan akan hal itu. Dan saat itu juga Gumi dan Pes sempat mendapatkan bisikan yang sama di tempat yang sama. Dan saat kejadian Beta muntah, dia menyuruh teman-temannya agar berjalan duluan. Si Uwo menentang karena dia pikir mereka melakukan pendakian bersama. Maka gimana pun caranya mereka harus tetap bersama-sama, tidak meninggalkan satu sama lain. Setelah itu posisi Gumi dan Pes jalan di paling depan. Mereka pun sembari menunggu Beta yang sedang drop memilih untuk break sebentar. Sebelum mereka break, tiba-tiba Pes ngomong, "Istirahatnya jangan di sini, nanti aja di atas tuh ada tenda, biar terasa lebih anget." Kurang lebih 15 meteran jarak tenda dari tempat mereka berdiri. Dan Gumi pun mengiyakannya. Gumi dan Pes kembali berjalan. Kurang lebih 3 menit mereka berjalan sembari tertunduk. Karena kondisi trek yang lumayan naik dan posisinya masih gelap, harus fokus sama senter yang menyorot ke bawah. Terus mereka pun berhenti. Dan setelah itu mereka berdua kaget. Yang tadinya di sekitaran tempat mereka berdiri ada tenda, tiba-tiba tenda itu udah gak ada. Setelah itu mereka lanjut jalan dan ada turunan. Di situ Pes ngomong, "Break dulu di sini sambil nunggu yang lain." Tiba-tiba angin kencang tiba-tiba menerpa dan Gumi ngomong ke si Pes, "Jangan break di sini, mending di atas." Mereka lanjut berjalan sekitar 15 meter dan mereka sampai di atas. Setibanya mereka di punggungan, Gumi dan Pes mengarahkan senter ke tempat tenda yang tadi mereka lihat. Jadi posisinya itu di antara punggungan yang tadi Gumi diterpa angin kencang. Dan ternyata tenda itu memang udah gak ada. Gumi pun bertanya kepada Pes, "Tendanya warna oranye kan? Yang ada bola lampunya?" Terus Pes pun menjawab, "Iya bener." "Terus tenda itu kemana ya?" Dalam hati Gumi bertanya-tanya. Dan mereka pun break di tempat itu. Sambil nunggu yang lain, Gumi pun bertanya kepada Pes, "Tadi pas kamu minta break, ngerasa ada angin kenceng gak yang nabrak itu?" Terus kata Pes, "Enggak." Dan Gumi pun disitu diam. Setelah kejadian melihat tenda hilang, Gumi dan Pes lebih bersemangat agar sampai puncak. Dan jam sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Mereka pun sampai di pos Batu Belah. Mereka semua satu tim break. Saat itu Beta sudah pulih dan sempat bercanda-canda. Namun sekarang gantian nih. Si Uwoh yang nemenin Beta saat muntah-muntah, sekarang dia agak drop dan agak lemas. Dan saat break pun dia memilih untuk tidur sebentar. Dan di situ mereka nyapain beberapa pendaki juga. Terus ada rombongan dari Temanggung 4 orang, mereka break bersama. Setelah itu mereka bergabung, yang tadinya 6 orang sekarang ber-10. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di puncak kawah kurang lebih 7:30 pagi. Sampainya di puncak kawah, mereka itu memilih untuk melanjutkan pendakian ke puncak Raja Wali. Dan saat itu, mereka sampai hanya berempat karena berpisah lagi. Karena Ilham dan Jamal sudah tidak kuat untuk melanjutkan ke puncak. Pendakian kurang lebih 15 menit lah. Dan setelah itu, mereka sampai di puncak Raja Wali. Setelah kurang lebih 30 menitan di puncak, mereka berempat turun dari puncak. Akan tetapi setelah turun dari puncak, mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Pes dan Uwoh turun ke bawah untuk mengisi ulang air. Sedangkan Gumi dan Beta memilih langsung turun ke pos 3. Karena saat itu Gumi tiba-tiba drop. Karena dari summit belum makan sama sekali. Mereka berdua pun turun dan sempat bertemu dengan Ilham dan Jamal yang masih di puncak kawah. Mereka berdua akan ngajak mereka turun. Tapi mereka bilang nanti akan menyusul. Ya udah, jadi Gumi sama Beta yang turun duluan.
Karena ini pertama kali Gumi melakukan pendakian, jadi Gumi kurang paham betul dengan bagaimana teknik pendakian. Karena itu, Gumi lebih sering bertanya ke Beta yang lebih sedikit paham darinya. Dan mereka pun lanjut turun. Di saat turun, tiba-tiba kabut tebal naik yang kira-kira jarak pandang hanya 10 meteran. Tapi mereka tetap memaksa untuk turun. Setelah turun kurang lebih 30 menit, mereka melihat simpangan. Tapi yang arah lurus itu seperti jalur, tapi ditutupin pakai ranting-ranting pohon. Seperti tanda tidak boleh dilewati. Mereka terdiam di situ cukup lama, kira-kira menghabiskan 1 batang rokok. Sambil mikir nih, mereka mau ambil lurus atau belok kanan. Tapi Beta memilih ke kanan yang jalurnya terbuka. Karena mereka berjalan dengan kondisi kabut yang tebal, lama berjalan, tiba-tiba Gumi sadar. Gumi pun bilang ke Beta, ini bukan jalan pas waktu kita summit. Pohon-pohonan ini mah gak ada. Tapi kata Beta, udah ayo lanjut dulu, ini saya yakin kok. Terus Gumi mengulang untuk kedua kalinya, bertanya pada Beta. Tapi Beta tetap kekeh. Terus berjalan, ternyata Beta baru sadar kalau jalan yang mereka lewati itu memang salah. Terus dia bilang, ini gara-gara kabut. Masa iya kita nanti tembus ke jalur Bowongso, terus masa mau nyampe ke base camp sebelah. Akhirnya mereka putar balik dan mereka pun nemuin simpangan. Dan mereka yakin kalau ambil kanan pasti yang benar. Terus mereka lanjut jalan sampai akhirnya mereka nemuin jalan setapak yang agak lebar. Gumi istirahat sambil nyebat, sedangkan Beta sudah ketiduran. Saat enak-enaknya nikmatin suasana kabut, tiba-tiba kabut mulai menghilang. Dan mereka kaget bukan main. Soalnya area camp mereka jauh dari tempat mereka istirahat sekarang. Lalu di situ Gumi bilang, ngikutin kamu malah nyasar. Terus Beta bilang, ya udah pengalaman. Kapan lagi kan buat dongeng? Hehehe. Setelah itu mereka berdua turun sedikit dan sampai menerobos sabana. Terus mereka turun dan akhirnya mereka nemuin pos 4. Di situ mereka lanjut jalan. Tapi saat jalan menuju ke pos 3, tiba-tiba leher Gumi bagian kiri terasa panas. Panasnya itu gak wajar, kayak cuman sebelah. Gumi pun manggil Beta. Bentar, leher gue panas. Terus Beta diam menungguin 2 menitan. Lalu Gumi berdiri nahan nafas. Setelah itu reda, terus Beta nanya, kenapa Terus Gumi jawab, gak tahu tiba-tiba panas. Setelah itu mereka lanjut turun. Dan sampai di pos 3 sekitar jam 12 siang. Setelah makan, mereka tidur. Saat enak tidur, si Woh bangunin. Dan ternyata jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Mereka di situ masak sembari ngobrol-ngobrol. Mereka ngobrol bersama 4 pendaki yang tadi summit bareng. Selesai semua, kira-kira jam 4 sore. Mereka lanjut packing buat persiapan langsung turun. Agar kalau maghrib, baiknya sudah di pos 2. Dari awal mereka turun dari pos 3, gak ada kejadian apa-apa sih. Mereka sampai di pos 2 setelah maghrib. Kurang lebih jam 6 sore. Mereka pun istirahat di situ cukup lama. Pas istirahat di pos 2, karena Gumi dan Beta yang paling suka bercanda, malah jadi kayak tontonan yang ada di warung itu. Sampai pada akhirnya, lagi enak-enak bercanda, tiba-tiba Gumi nanya ke rombongan, nyium bau gak? Terus Beta jawab, bau melati. Terus Pes bilang, kemenyan woi, melati hidung lo dilotot. Terus Beta bilang, iya kemenyan. Tapi dari itu mereka gak ada yang panik, masih positive thinking. Mungkin dengan ini alam menyambut mereka. Setelah azan isya, mereka mutusin untuk turun. Dan mereka pun ada barengan turun dari pos 2. Rombongan mereka berenam. Dan dari Tasikmalaya berlima, jadi turun ber-15 orang. Awalnya mereka turun, Beta ambil sweeper dan Gumi di depannya. Nyantai mereka turun sambil bercanda-canda. Sampailah di pos bayangan. Kalau dari arah pos 1 ke pos 2 itu di tengah trek, ada warung di sini. Kira-kira jam 7:30 malam. Pas Ilham sweeper dan sekarang posisi Gumi sudah pindah di tengah. Saat di depan warung, tiba-tiba Ilham berhenti. Ilham ngomong, bentar ini mau ngambil sandal. Terus Beta bilang, ya udah ditungguin. Terus Ilham bilang, sok duluan aja, gak apa-apa.
Pas Beta baru ngelangkah 5 langkah dari tempat Ilham ambil sendal, tiba-tiba Ilham lari nabrak Beta dan Uwoh. Terus Beta bertanya, "Kenapa Ham? Gak usah rusuh, cerita aja." Terus mungkin karena Ilham takut jadi dia bilang, "Enggak, nanti aja di pos 1 ceritanya." Terus santai dong. Nah sekarang giliran Gumi. Belum jauh dari pos bayangan, tiba-tiba Gumi melihat di sela-sela pohon ada orang badannya gede hitam dan bawaannya pengen nangis. Tapi Gumi juga seperti tertarik, ingin terus menengok ke arah kiri yang isinya jurang, gak tahu dalam atau enggaknya. Gumi mencoba mengontrol dan Gumi mencoba berpikir positif. Kalau ini hanya asumsi Gumi sendiri, sembari terus istighfar. Gumi diem gak mau cerita. Tapi Gumi ngode ke Beta sama Pis dengan ucapan, "Le, paham." Sampai 3 kali bilang. Terus Beta baru ngeh. Dia jawab, "Iya Le, paham." Nah ini juga kejadian dialami oleh Beta di tempat yang sama. Awalnya dia nunduk. Terus di jalur itu di atasnya kebetulan gak ketutup sama pohon. Tapi ada satu pohon gede di tengah-tengah. Lagi nunduk. Terus dia nyorotin senter ke atas pohon itu. Karena lurusan jalur. Dan dia bilang kagetnya bukan main. Dia ngelihat kuntilanak. Jadi buah di pohon itu jumlahnya gak kehitung. Terus dia nundukin lagi kepalanya ke bawah sambil berpikir, mungkin ini asumsi saya, gak tahu sama yang lain. Sambil istighfar. Nah mereka pun turun. Tapi setelah ngelewati pohon besar itu, tiba-tiba saya, Beta, Pis, Uwoh, mereka berempat aneh. Karena karir mereka nambah berat. Gumi yang tadinya berdiri tegak, sekarang hampir ruku bawa karir karena terasa berat. Begitupun dengan Pis dan Uwoh. Akan tetapi si Beta di posisi sweeper, awalnya dia ngerasa kalau di belakang karir dia juga ada yang ngikutin jalan seperti perempuan. Tapi dia mikir positif. Walaupun akhirnya karir dia juga sama seperti Gumi, Uwoh dan Pis yang pertama berat. Sampailah mereka di pos 1 kurang lebih jam 8 malam. Berbeda dengan Gumi. Gumi sewaktu dari pos bayangan tadi bawaannya sedih. Terus seperti ada gambaran cewek. Saat di warung pos 1, Gumi bilang ke Pes, "Le, saya gak pengen nangis. Tapi kenapa tiba-tiba pengen nangis sendiri?" Terus kata Pes, "Udah istighfar, banyak zikirnya." Terus mereka kumpul di pos 1. Beta nanya ke Ilham, "Ham, tadi lu ngapain nabrak?" Gak tahu. Tiba-tiba kayak ada orang kecil nabrak badan gue. Terus setelah jalan dari situ, kayak ada yang ngikutin di sebelah kiri, yaitu jurang. Terus Beta jawab, "Yang ngikutin hitam?" "Iya, warna hitam." Sampai pada saat itu, Ilham pun bilang kalau sebenarnya dia dan Jamal mendaki bawa jimat. Terus Gumi, Beta, Pis, Uwoh semuanya kaget. Terus Uwoh nanya, "Ngapain bawa barang kayak gitu?" Terus Jamal jawab, "Ini titipan dari bapaknya si Ilham. Katanya biar gak capek." Terus Uwoh jawab, "Terus sekarang kamu mendaki ngerasa capek gak?" Terus Jamal ngomong, "Capek sih." Terus Uwoh bilang lagi, "Terus apa fungsinya benda itu? Gak ada kan?" Dan Jamal pun di situ diam. Dia diomongin tuh biar gak ngulangin hal yang sama. Karena resikonya bukan hanya untuk dia saja, melainkan bisa beresiko untuk satu tim. Terus mereka lanjut turun dari pos 1 kurang lebih jam 8:30 malam. Di situ Gumi dan teman-teman sudah tidak merasakan gangguan. Tapi sampai sebelum ke pemukiman ada pemakaman. Dan di situ posisi mereka cuma bertiga, Gumi, Beta, dan Jamal. Di situ Gumi bilang, "Bentar Le, tali sepatu gue copot." Dan Beta sama Jamal pun berhenti. Tapi tiba-tiba Gumi dengar suara seperti sepeda ontel dan suara kring-kring. Tapi berjalannya bukan seperti berjalan di jalan yang mereka lalui, tapi berjalan mengarah ke tengah perkebunan tembakau warga. Suaranya jelas banget. Tapi Gumi mikir, ojek aja naik ke sini susahnya minta ampun. Apalagi ini sepeda, mana udah jam 9:30 malam lagi. Gumi saat itu sudah benar-benar positive thinking. Jadi gak terlalu mikirin hal-hal yang aneh. Karena sudah lumayan capek digangguin sewaktu di atas. Setelah jalan beberapa meter, tiba-tiba Jamal bilang, "Aku di tengah ya." Terus Beta nanya, "Kenapa?" Terus dia jawab lagi, "Wis pokoknya aku di tengah," sambil tergesa-gesa.
Tapi nggak tahu si Jamal lihat makhluk halus atau enggak, karena dia tidak cerita sampainya di base camp. Setelah itu, mereka jalan dan sampai di base camp kurang lebih jam 10 malam. Di situ mereka lega dan alhamdulillahnya mereka turun dengan selamat. Dan juga alhamdulillah nggak ada yang ketempelan atau sejenisnya. Terima kasih Gunung Sumbing via Garung. Ya begitulah kisah dari Gumi dan kawan-kawannya ketika mendaki Gunung Sumbing via Garung pada tahun 2020. Untung saja tidak sampai mencelakai mereka dalam pendakian tersebut. Jadi saran nih yang mau naik gunung, janganlah bawa jimat atau sejenisnya. Karena bisa saja penghuni yang ada di sana itu terganggu akan apa yang kamu bawa itu. Dan bisa saja mereka tidak terima dan akan balik mengganggu kalian. Cukup sekian cerita ini, tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mengikuti video terbaru dari kami. Gue Dito, salam lestari, mahasiswa siluman.